Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami terus berbuah. Sekecil apapun buah yang berasal dari perbuatan-perbuatan baik kami. Bantu kami ya Bapa, supaya buah-buah kami semakin melimpah. Karena melimpah pula yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada akhirnya kita harus sadar dan tahu bahwa kita harus berbuah. Dan Yesus mengatakan buah yang diberikan itu akan berlimpah. Berlimpah-limpah. Abundance of fruits. Tetapi bagaimana cara kita bisa berbuah, menghasilkan buah? Dan Yesus hari ini menunjukkan kepada kita, yaitu apa? Supaya benih yang ditaburkan itu, benih itu harus mati dulu. Ya. Bagaimana kalau kita tahu dalam pertanian kita menanam benih, benih harus mati dulu. Diambil, didiamkan, dijemur, lalu mati. Suatu perumpamaan yang sangat dalam, di mana Yesus melihat suatu kebiasaan para petani ketika menanam dilihat dan harus mati. Apa benih itu? Benih itu apa dalam hidup kita? Yaitu ego kita. Kecenderungan kita untuk memuaskan, memenuhi nafsu-nafsu, keinginan ego untuk pribadi kita, untuk kesenangan, kenikmatan. Ya. Kita bisa melihat di dunia medsos orang dianggap sebagai sultan, sebagai orang kaya, orang hebat, punya mobil banyak sekali, sepeda motor banyak sekali. Ya. Dan itu kecenderungan kita yang paling dalam, yang nggak bisa kita hindarkan dan kita lepaskan dari kedirian kita. Dan kita punya kecenderungan untuk menjadi terbesar, menjadi termewah, menjadi terkaya, terhebat, termulia, terhormat. Dan itulah yang kecenderungan kita ketika kita dalam kekuasaan atau dalam kekayaan, untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan-keinginan pribadi kita. Di masyarakat hari-hari ini viral seorang jenderal ternyata hanya karena dan tanda petik perbuatannya dia untuk memuaskan kekuasaannya dan memuaskan nafsunya untuk, ya katakanlah jujur, kalau meskipun belum diketahui tapi orang tahu semua. Ya. Seperti halnya ketika Daud juga dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, ya, kemudian mengambil Bathsheba dengan cara yang juga hampir mirip, mematikan suaminya Uria. Nah, jadi kita semua, jadi apa yang harus kita renungkan? Renungkan kecenderungan kita untuk memuaskan apa yang membuat kita senang, bahagia, terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Itu kecenderungan itu yang harus kita pegang. Dan itu yang harus dikorbankan. Sekali lagi, itu yang dikorbankan. Kalau kita tidak mati terhadap benih itu, tidak mati, ego itu tidak mati, maka kita tidak akan menghasilkan buah yang berlimpah. Ya. Jadi saudaraku terkasih, perjuangan pergulatan kita untuk berbuah itu adalah perjuangan kita untuk mematikan, dalam tanda petik mematikan ego kita demi kekuasaan kita sendiri. Tidak berarti ego itu jelek, tetapi ego itu tidak untuk memuaskan diri sendiri, tetapi ego itu dipakai untuk melayani, memberikan kebaikan bagi orang lain. Ya, nah itu yang harus kita sadari dengan baik. Kemudian di dalam diri kita ada suara hati yang mengatakan lakukan yang baik, hindari yang jahat. Ini pegangan sentral, fundamental dan esensial di dalam kehidupan kita. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Dan Tuhan tanam itu dalam hati kita. Tapi kita bisa melihat bagaimana kemudian
Karena ego itu banyak kali mengarah kepada unsur yang menghindari yang jahat atau jatuh ke dalam yang jahat. Karena apa? Karena dosa kita tadi itu. Dosa kita membuat kita menjalankan apa yang jahat, apa yang tidak baik. Ya kasarannya tadi itu. Misalnya ada 7 dosa, ya sombong, marah, iri, serakah, kikir, cabul. Nah, hal-hal itu tuh ada di dalam kecenderungan kita untuk melakukan semua hal itu. Maka Yesus selalu mengatakan bahwa mati terhadap hal-hal seperti ini. Apa mungkin? Mati terhadap ketujuh dosa itu. Apa mungkin? Disitulah kita melihat Roh Kudus diberikan oleh Yesus, diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika Yesus sampai kepada Bapa, Tuhan Bapa memberikan kepada kita roh penolong, roh penghibur. Itulah Roh Kudus. Ya. Dengan kemampuan dan daya-daya kemanusiaan kita tidak mampu dan tidak bisa, tidak dapat. Ya. Untuk mengatasi dorongan-dorongan esensial hakikat di dalam diri kita. Maka saudaraku terkasih, kita melihat di situ adalah kerendahan hati, ya, kerendahan hati kita semua untuk bisa melepaskan ego kita dan memfokuskan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Karena itu yang membuat kita bahagia, itu yang membuat kita damai, itu yang membuat kita tenang. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi dengan viral akhir-akhir ini. Keluarganya hancur lebur, ada orang yang dikorbankan, ya, dan teman-temannya yang lain juga dikorbankan. Yang mungkin hanya ikut-ikutan saja untuk sebagai bawahan. Kita lihat jelas viral di mata kita bagaimana dosa itu mencengkeram orang dan mempengaruhi banyak orang. Ya. Semoga kita semua sekali lagi mati terhadap dosa, mati terhadap ego, mati terhadap hidup yang mencari kesenangan diri sendiri. Semoga kita mampu memasuki apa yang harus kita singkirkan dalam diri kita. Ketujuh dosa itu kita matikan, dan bukanlah kamu. Kita mohon Roh Kudus, kita berjuang jatuh dan bangun, supaya kita tahu bahwa dosa itu mencengkeram banyak orang dan menimbulkan huru-hara yang besar hanya karena perbuatannya. Lalu dia menghancurkan orang lain dengan kekuasaan dan mengerikan dan brutal. Semoga Anda dan saya dan kita semua mampu memahami, mengerti apa yang harus menjadi perjuangan kita mengalahkan egoisme kita, membawa kita kepada kebersatuan dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua sehingga Anda mendapat pencerahan dari Tuhan bagi kita semua. Tuhan berkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.